Halo, selamat datang di Orinimus. Episode 2 udah rilis dan apakah secara keseluruhan masih tetap sama bagusnya dan masih bikin penasaran supaya tetap nonton episode 3 dan seterusnya? Mari langsung aja kita mulai review untuk series Moon Knight episode 2. Jadi setelah sepanjang episode 1, setelah kita dibuat untuk mengenal karakter Stephen Grant, entah itu buat penonton yang udah tahu banget, atau bahkan sampai hafal hal kecilnya, atau mungkin penonton sepertiku yang aku juga udah sempat bilang di video sebelumnya, kalau aku nggak tahu sama sekali dan bahkan cenderung ke bodo amat mengenai karakter Moon Knight ini. Apalagi emang aku juga nggak pernah baca komiknya sama sekali, dan kayaknya juga belum banyak game atau media lain yang ngasih exposure cukup banyak terkait dengan karakter ini selain dari komiknya. Cuman lagi-lagi setelah ngeliat trailer, lalu kemudian melihat episode 1, ternyata ini series bagus, makanya aku bikin lagi review lanjutannya. Jadi aku bisa bilang kalau di episode 2 ini kita masih lanjut memahami lagi terkait dengan karakter Stephen Grant. Cuman bedanya sekarang lebih jauh ke dunia di sekeliling Stephen yang berprogres. Kita mulai dengan Stephen-nya sendiri. Kalau kalian udah nonton episode 1, kita tahu kalau di akhir episode 1 itu Moon Knight itu muncul dan berakibat merusak toilet di mana tempat Stephen itu bekerja, yaitu di museum seni. Jadi si Stephen berusaha menyelesaikan keadaan dengan ngelihat kamera CCTV yang tapi berujung dengan kurang baik dan akhirnya malahan dia dipecat. Nah, dari sini aja aku pribadi sudah cukup penasaran dengan bagaimana dia melewati masalah ini. Karena kalau kita track back aja sedikit ke belakang, Stephen itu juga udah nemuin beberapa benda yang dimiliki oleh Mark Spector berupa paspor dan handphone. Yang mana sebenarnya dimiliki oleh tubuh yang sama, cuman sekarang ditemukan oleh Stephen, jadi secara teknis sebenarnya ditemukan oleh orang yang berbeda, if that makes sense. Yeah. Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? Di episode ini, karakter Mark Spector akhirnya udah diperlihatkan lebih banyak sedikit demi sedikit dengan dimunculkan banyak melalui cermin. Karena cermin sebenarnya adalah sekaligus cara bagaimana Stephen itu bisa mulai berkomunikasi dengan Mark. Jadi beda aja rasanya karakter Mark yang di episode 1 sama di episode 2. Di episode 2 ini kerasa lebih ada karakternya dan dibandingkan kalau sama episode 1 yang rasanya lebih misterius dan sangat tertutup banget gitu. Tapi adanya perbedaan karakter itu bukannya hal yang jelek dan justru adalah hal yang bagus, karena secara cerita pun memang diceritakan dan masuk akal. Lalu di episode 2 ini juga ada scene di mana Stephen itu menemukan tempat yang kemungkinan adalah tempat tinggal dari Mark, dan sekaligus nemuin juga benda penting yang disebut dengan scarab di sana. Kemudian berujung lagi dengan munculnya Khonshu, salah satu makhluk mitologi kuno di series ini yang aku nggak mau bahas terlalu panjang karena aku nggak terlalu paham juga. Intinya itu adalah salah satu makhluk yang ada di episode 1 juga yang kepalanya itu berbentuk tengkorak. Tapi intinya aku suka dengan bagaimana mereka menaruh sisi horor di sini, dengan adanya adegan lari dalam kondisi lampu yang kelap-kelip dan lokasi yang cukup sempit kayak koridor modelannya. Ditambah lagi dengan makhluk yang berkepala tengkorak, bagiku udah sangat cukup mengerikan kalau misalkan aku yang harus berada di sana. Terus di sini juga ada muncul karakter baru yang bernama Layla. Dan jujur, aku merasa kalau karakter ini masih belum perlu dikeluarkan sekarang secepat ini. Dan itu juga makanya aku ngerasa kalau episode 2 ini kayaknya hampir semua pertanyaan-pertanyaan penonton di episode 1 itu langsung terjawab. Kayak background Arthur Harrow yang ternyata masih ada hubungannya sama Khonshu lah. Layla yang juga punya hubungan khusus dengan Mark. Kemudian interaksi Layla dengan Stephen di episode 2 ini. Rasanya semua itu di-reveal cukup cepat di episode 2 ini. Dan kayaknya nggak nyantai aja buatku pribadi. Memang di satu sisi cukup menyenangkan, karena artinya episode-episode ke depannya makin bisa fokus ke petualangan dan adegan action dari series ini. Cuman ya sayang aja, dan aku lebih memilih kalau bisa lebih santai bawain karakter-karakternya, dan agak terlalu cepet aja pacingnya buat seleraku pribadi. Tapi di satu sisi yang lain, aku juga tahu, dengan adanya semua interaksi antar karakter yang lumayan banyak itu, semuanya itu bisa jadi sebuah potensi cerita dengan dinamika yang seru kalau misalkan kita ikutin. Tinggal gimana caranya supaya interaksi per tiap karakter tetap bisa kita nikmatin dan gak kerasa dianaktirikan dengan cerita dari karakter yang lain. Terus kalau kita menuju ending, sebenarnya ada rangkaian adegan action yang nggak terlalu spesial menurutku. CGI di episode 2 ini juga kerasa low quality. Beda banget sama seri-seri Marvel sebelumnya, yang khususnya itu misalkan kayak WandaVision, terus Loki, itu kerasa beda banget. Mungkin masalah budget mungkin ya, dan kayaknya Marvel emang nggak naruh uang sebanyak itu di series ini. Apalagi mungkin juga karena secara data, lagi-lagi hero Moon Knight itu belum cukup besar secara jumlah fans mungkin. Apalagi kan ini adalah kemunculan pertamanya di universe MCU ya. Jadi fansnya ya mungkin belum kebentuk, dan series ini belum tentu berhasil juga kan, dan bisa-bisa nggak menguntungkan sama sekali. Tapi di luar itu semua, justru yang aku suka dari actionnya adalah bagian koreografinya. Karena walaupun sebenarnya koreografinya terhitung sederhana, cuman kerasa lebih mewah aja gitu. Ditambah lagi kan ada efek-efek cahaya bulan dan mantulannya yang makin nekenin tendensi bahwa ini adalah momennya si Moon Knight.
Terus sedikit tambahan aja, perbedaan kostum yang digunakan ketika Steven yang berubah menjadi Moon Knight atau sebaliknya ketika justru Mark yang berubah menjadi Moon Knight diperlihatkan dengan sangat jelas, sekaligus ngasih parameter juga akan seberapa besar perbedaan kemampuan dan perspektif antara Mark dan Steven. Jadi dari episode 2 ini sih, kayaknya kedepannya kita akan dikasih lebih banyak adegan di mana Mark yang akan mengontrol tubuh Steven, yang kemungkinan akan dibalik secara role, yang mungkin Steven akan berada di posisinya Mark di sebelum episode 2 ini. Ya tapi bagaimana kelanjutannya, ya kita tungguin aja. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang berikutnya.